Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Mari Mbak, silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk Mbak. Dengan Mbak Midatu Zaki Aprilia ya? Iya, benar. Dan di sini Mbak Midatu sendiri mau dipanggil dengan sebutan apa? Saya biasanya dipanggil Kiki. Oh, memang biasanya itu dari kecil dipanggil dengan sebutan Kiki. Iya, Oh, siapa yang ngasih julukan Kiki? itu bapak saya. Memang kayak yang ini ya Mbak, beda gitu sama nama saya kan. Midatu Zaki Aprilia, Kikinya tuh dari mana? Makanya katanya bapak itu kan Zakianya tuh K-nya double, jadinya buat Kiki gitu katanya. Oh gitu, berarti dari sebutan bapaknya ya. Kalau di lingkungan saya itu ya Kiki itu buat nama laki-laki gitu. Jadi saya baru tahu ya kalau Kiki itu juga buat nama perempuan gitu. Nah, jadi kan Mbak Kiki sendiri mau dipanggil dengan sebutan Mbak Kiki ya. Di sini kalau saya sesuai dengan nama yang sudah tertera di depan, Mbak Kiki bisa manggil saya dengan sebutan Mbak Ira, itu ya. Iya. Nah, bagaimana kabar Mbak Kiki hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, terus tadi kesininya itu naik apa Mbak? Saya tadi naik Gojek Mbak. Naik Gojek. Ya. Kelihatannya Mbak Kiki ini itu ya apa? Habis panas-panasan, tuh ada keringat-keringat. Iya emang kan, tapi pas juga tadi tuh kan panas ya Mbak. Terus juga agak macet jadinya panas gitu sini. Oh ya, mungkin Mbak Kiki bisa minum dulu ini Mbak, silahkan Mbak. Iya. Ini juga ada tisu Mbak ya. Iya. Di sini dari data yang sudah saya terima, Mbak Kiki ini dari Bondowoso ya? Iya. Bondowoso mana Mbak? Di itu Bondowoso, Kecamatan Beringin. Bondowoso, Kecamatan Beringin. Saya dulu pernah ya ke Bondowoso, tapi bukan Kecamatan Beringin, saya lupa tapi. Kecamatan mana ya? Itu pas waktu zaman saya kuliah gitu, saya pernah ke sana. Terus katanya tuh di sana itu ada yang terkenal itu tape gitu. Iya, iya memang Mbak. Di sana itu emang semua tapean tuh ada gitu. Terus juga katanya orang-orang yang luar kota Bondowoso tuh bilang kalau ke Bondowoso tuh nyesel kalau nggak beli tapenya, soalnya tapenya tuh kata mereka manis. Memang manis. Tapi kan kalau saya sendiri kan kayak gimana ya Mbak, udah umum gitu. Iya. Apalagi di rumah saya gitu. Pas saya mau ke sana kan ya, kan saya tuh baru satu kali ya ke Bondowoso. Pas saya ke sana itu kan ada urusan, terus saya ke rumah teman saya, terus orang tua saya tuh bilang jangan lupa beli tape gitu di Bondowoso buat oleh-oleh. Terus saya beli kan ya. Terus ternyata memang rasanya itu beda ya dari tape-tape yang lain gitu. Terus warnanya juga lumayan kuning ya Mbak? Iya, emang banyak yang bilang kalau warnanya dari Bondowoso tuh agak kuning. Kalau yang lain itu apa ya Mbak, tapenya tuh kayak pucet gitu. Oh Terus iya ini Mbak. lagi teksturnya tuh kalau di Bondowoso sendiri itu ya Mbak, teksturnya tuh meskipun sudah matang itu tetap kayak lembut gitu, nggak anyep kayak gitu tuh, kayak Lembek, lembek, nggak lembek banget. Nah kalau di luar kota itu katanya udah agak pucat, terus agak lembek kayak gimana gitu. Iya Mbak, benar. Untuk di Probolinggo sendiri ya, kan di sini saya tuh dari Probolinggo aslinya. Nah, kalau di Probolinggo itu tapenya itu ya benar kata Mbak Kiki, warnanya tuh pucat-pucat. Terus udah gitu kayak kalau semakin lama itu semakin berair gitu. Jadi ya di perbedaan
rasa juga cukup berbeda ya. Kalau di Bondowoso tuh rasanya manis tapi nggak manis-manis banget gitu, enak gitu. Iya. Kalau di Probolinggo itu terkenal apanya, Mbak? Kalau di Probolinggo itu khususnya di Kecamatan Tiris ya, itu di sekitar rumah saya itu banyak danau gitu. Sekitar berapa ya? Ada sekitar 6 lah, 6 danau di sana. Terus juga ada wisata desa. Desa itu dijadikan wisata gitu. Itu kalau misal buat sunset itu Mbak, banyak yang datang ke sana orang-orang gitu. Iya Mbak, kalau di dekat rumah itu ada yang namanya danau itu, Danau Betok. Nah kalau di Danau Betok itu ya emang banyak orang yang kalau udah mau maghrib itu ke sana. Terus Iya, kalau mau lihat apa ya, sunrise yang pagi-pagi itu. iya, kalau yang mau lihat sunrise itu bukan ke Danau Betoknya tapi ke Desa Segaran. Itu ada yang namanya Ranu Segaran. Jadi di sana tuh danau-danaunya tuh sesuai dengan nama tempat, nama desa atau nama dusun kayak gitu. Saya pernah, Mbak, kan di apa ya, di di sosial media saya tuh pernah gitu lewat. Kalau di Probolinggo tuh ada pemandian air panas yang memang langsung dari alam. Iya kan, Mbak? Itu di Probolinggo mananya? Nah itu di dekat rumah saya Mbak, kalau air panasnya itu memang banyak sekali pengunjung di sana. Nah itu dari luar kota ada, terus dari kota Probolinggo yang bawah itu kan saya daratan tinggi ya. Dari kota Probolinggo itu yang bawah daratan rendah itu juga banyak pengunjung ke sana. Soalnya kan kalau di kota-kota itu terkenalnya pantai gitu. Iya. Nah kalau di rumah saya memang ada namanya Sungai Betok lah, karena tempatnya di Betok. Terus ada juga sungai air panas Segaran gitu ada. Cuman yang dijadiin wisata itu Segaran masih. Kalau di rumah saya itu ada 2 tapi belum ada yang menjadikan itu wisata, mungkin karena pemerintahannya saya juga kurang tahu ya. Itu air panasnya itu panas banget, Mbak? Apa sedang? Anget Mbak, kan kalau air panas itu ya, di air panas itu kayak apa ya, kayak tempat kolam gitu lah. Tapi di pinggiran ya bukan semen, itu batu-batu gitu. Jadi Dari bisa alam. bisa antara air panas sama air dingin. Kalau saya dulu ya kan saya suka main-main ke sana. Kalau udah mandi air panas nih, udah anget gitu pengen mandi air dingin langsung ke sebelahnya. Terus ke air panas lagi. Tapi itu ya kalau di dekat rumah saya itu air panasnya tuh ada 2 berseberangan gitu. Kalau di yang Desa Segaran itu hanya 1, cuma di sana kan orangnya lebih apa ya, lebih pikirannya lebih maju ke depan mungkin. Terus pemerintahannya juga itu mendukung sekali kalau dijadiin wisata. Jadi ya keduluan mereka jadi wisata. Terus di Bondowoso sendiri ada wisata apa aja Mbak? Kalau di Bondowoso ya, Mbak, kalau di dekat rumah saya itu ada, tapi beda desa. Itu ada namanya Tancak Kembar gitu. Jadi tancaknya tuh kembar gitu katanya, Mbak. Air terjunnya tuh. Oh, air terjun. Iya. Air terjun kembar. Jadi ada 2 gitu ya? Iya. Oh, Sana. gitu. Itu jauh dari rumahnya Mbak Kiki? Lumayan. Iya lumayan lah kayak gitu. Terus juga ini kan di Wringin tuh kalau mau ke Besuki itu masih ngelewatin ada jalan arah-arah. Nah itu Mbak pernah dengar jalan arah-arah itu? Iya Mbak, saya juga pernah itu lewat sana. Saya agak tahu ya, katanya orang-orang itu jalan arah-arah itu apa, itu bisa ngelihat apa namanya, Yang di bawah. iya yang di bawah gitu. Saya kira kayak apa ya, ternyata kayak di dekat rumah saya ternyata mirip-mirip kayak itu. Cuman
ya kalau di dekat rumah saya itu ya gak terlalu kelihatan itunya. Rumah-rumahnya hanya saja Mm-mm. tuh lampu-lampunya memang Iya, terlihat apalagi gitu. kalau malam-malam Mm-mm. itu bagus mbak. Tapi ya gitu di arah-arah tuh kan jalannya ini apa ya muter-muter. Apalagi Mm-mm. kayak naik turun gunung gitu tuh mbak. Jadinya banyak lah orang-orang yang takut kalau lewat sana. Apalagi kalau malam-malam itu sepi jalanannya. Terus juga ini di sana tuh sering kejadian kecelakaan gitu, ada bis yang masuk ke jurang gitu. Oh iya kan Mbak, Iya, kalau udah masuk ke jurang gimana? ya itu kalau eh, apa ya kalau ada yang bisa diselamatkan tapi jarang mbak, soalnya jurangnya tuh udah dalam, kadang sampai berapa hari itu bisnya masih di sana gitu. Tapi kurang tahu kalau apa orang yang di dalam bis itu, kurang tahu saya. Kalau di sana kan di daerah saya ya, itu memang mirip-mirip ya seperti jalan di Bondowoso, cuman nggak memakan korban sih kalau yang eh, tebing-tebing gitu, nggak memakan korban. Cuman yang danau ini Mbak memakan korban. Jadi sudah ada beberapa orang yang bilang gitu yang dari kota gitu main-main ke sana. Mungkin karena mereka baru Ya, berkunjung gitu ya, terus mereka juga nggak tahu gitu aturan-aturan di sana ya, gitu. Jadi orang-orang di sana itu nggak boleh gitu mandi terlalu ke tengah, itu nggak boleh. Dari percakapan awal ya sampai saat ini saya lihat sepertinya Mbak Kiki ini sedang kegelisahan ya Mbak. Terlihat dari bagaimana caranya Mbak Kiki tadi ke sini itu kelihatan menunduk terus Mbak Kiki juga pas bicara sama saya itu banyak gerak kayak gitu. Mungkin Mbak Kiki bisa menceritakan ya kepada saya tentang perasaan yang sekarang Mbak Kiki rasakan atau hal yang Mbak Kiki pikirkan gitu. Jadi Mbak Kiki tenang aja ya. Di dalam konseling ini itu sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi data dari Mbak Kiki ataupun yang Mbak Kiki ceritakan sekarang dan pertemuan selanjutnya itu aman bersama saya gitu. Dan konseling ini merupakan pemberian bantuan dari konselor kepada konseli agar konseli itu mandiri gitu untuk um, apa ya namanya, untuk memecahkan peristiwa yang sedang dialami tersebut gitu. Jadi kan Mbak Kiki ini rasanya lagi gelisah, jadi Mbak Kiki itu bisa mandiri untuk menghilangkan kegelisahan tersebut. Nah, di dalam konseling ini juga kita akan melaksanakan sekitar 40 menit setiap pertemuan gitu Mbak. Jadi mungkin Mbak Kiki bisa menceritakan ya tentang keadaan Mbak Kiki saat ini. jadi gini, saya tuh bingung mbak, mau milih menikah atau tetap lanjut lanjut kuliah gitu. Oh gitu, mungkin Mbak Kiki bisa menceritakan lebih lanjut ya mengenai kebingungan antara mau menikah dan kuliah tersebut. Jadi gini kan ya mbak, saya tuh emang sama pasangan saya ini memang sudah 1 tahun pacaran. Nah terus makanya tuh saya udah terbuka kepada keluarga saya tentang pasangan saya. Nah begitupun sebaliknya, pasangan saya ini juga udah terbuka kepada keluarganya. Jadinya keluarga saya dan juga keluarga pasangan saya ini saling saling menyetujui. Terus disuruhlah ya cepet-cepet disuruh cepet-cepet tunangan gitu tuh mbak. Jadi Terus Mbak Kiki ini sudah tunangan ya Mbak? iya udah tunangan sekitar 5 bulanan gitu. Oh baru ya Mbak ya? Iya, terus gini kan saya kan udah kan kuliah ya mbak. Rasanya tuh kalau kuliah sambil tunangan tuh kayak yang berat gitu apa ya. Apalagi kan saya sudah semester agak agak tua gitu ya mbak, semester 4. Terus juga kan semester 4 nih udah banyak-banyak tugas. Nah terus
pasangan saya ini kayak nggak ngerti gitu loh, bukan nggak ngerti gimana ya, tapi kayak minta waktu apa gitu tuh, padahal saya tuh waktu luang saya itu dikerjakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari kampus. Jadinya tuh saya udah tunangan terus sambil kuliah tuh kayak berat. Nah terus mbak, sama keluarga pasangan saya ini disuruh malah ke jenjang ke pernikahan gitu. Juga kan ini udah apa, keluarga pasangan saya ini kan udah diskusi kan sama keluarga saya, makanya keluarga saya itu juga menyetujui gitu, biar biar apa ya, nggak menimbulkan fitnah juga katanya gitu, soalnya udah lama-lama pertunangan pacaran juga gitu. Baik, di sini saya mengerti ya eh, tentang jalan pikiran Mbak Kiki, terus yang Mbak Kiki rasakan gitu. Saya juga punya pengalaman ya. Nah ini pengalaman teman saya sih. Eh, jadi teman saya itu dulunya juga itu kuliah hampir mirip lah dengan ceritanya Mbak Kiki. Dia tuh kuliah terus punya tunangan, tapi tunangannya ini satu kelas sama dia. Terus mereka kan mau tunggu lulus ya, tunggu lulus dulu baru mereka itu mau tunangan lah gitu. Rencananya karena kayak gitu ya, ternyata orang tua itu mau mempercepat keseriusannya di dalam suatu hubungan gitu. Jadi mau gak mau ya mereka tunangan gitu. Dan tunangan tersebut menurut teman saya ya itu mengganggu itu perkuliahan kayak gitu. Iya ya, kayak gimana ya Pak, kan waktu luang saya tuh ya saya tuh ngerti kan saya udah punya tunangan, tapi masalah tunangan saya tuh nggak ngerti kan, waktu luang saya tuh nggak dibuat apa, nggak dibuat main-main kesana kemari. Nah, kan dibuat untuk mengerjakan tugas, apalagi kan ini tugasnya dari kampus tuh udah banyak, terus deadline-nya mepet, jadinya tuh saya bingung gitu. Nampaknya Mbak Kiki sangat bingung sekali ya dengan kondisi Mbak Kiki saat ini. Nah, dari permasalahan yang Mbak Kiki ceritakan kepada saya, keadaannya Mbak Kiki yang sedang bingung seperti ini gitu terhadap dua pilihan tersebut. Nah, kan Mbak Kiki ini bingung ya mau memilih antara mau lanjut kuliah atau mau menikah gitu. Jadi di sini Mbak Kiki itu bisa diberikan teknik yang namanya itu teknik pengambilan keputusan. Nah, di teknik pengambilan keputusan sendiri itu untuk memilih antara dua pilihan, dalam hal ini lanjut kuliah atau menikah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan atau nilai positif dan negatif dari kedua pilihan tersebut. Nah, di sini Mbak Kiki nanti jawab ya Mbak tentang positifnya jika Mbak Kiki itu memilih kuliah dan negatifnya jika memilih kuliah, terus positifnya memilih menikah dan negatifnya jika memilih menikah untuk sekarang dan kedepannya gitu ya. Nah di sini yang pertama dari positifnya jika Mbak Kiki memilih untuk lanjut kuliah. Positifnya itu ya Mbak, saya tuh bisa menambah pengalaman kan. Saya tuh dulunya mondok, terus kan kalau mondok tuh kalau ke dunia luar tuh kayak kurang update gitu ya. Apalagi kan di pondok tuh kan di dalam naungan pondok gitu, di dalam lingkungan pondok, jadinya saya tuh ingin juga menambah relasi pertemanan juga, gak hanya teman pondok ini gitu. Terus ini lagi kan saya kan jurusan saya tuh kan BK ya Mbak, BKI. Nah ranahnya di dalam jurusan saya ini bisa ke konseling keluarga atau juga bisa di ABK. Nah konseling keluarga ini ranahnya ke kayak penyuluh di KUA gitu Mbak, di Kementerian Agama gitu. Nah sedangkan kalau ABK ini bisa jadi kayak guru SLB. Nah saya ingin untuk apa ya Mbak, untuk menjadi
jadi guru di SLB gitu. Mbak Kiki ini memang menyukai itu ya, anak-anak kecil kayak gitu. Iya, kayak bisa lah gitu jaga anak-anak kecil gitu. Apalagi saya juga pengen tahu kayak kalau anak ABK ini kayak sosialnya itu kayak gimana, terus gitu-gitu. Iya sih Mbak ya, kalau anak ABK ini kan anak yang istimewa gitu ya, berbeda dari yang lain gitu. Jadi Mbak Kiki ini eh, salah satunya juga ketertarikan ya dengan hal itu gitu. Jadi Mbak Kiki ini berarti cita-citanya pengen jadi guru SLB berarti ya. Iya, Mungkin ada lagi Mbak. sudah. Kalau gitu kita beralih ke negatifnya jika memilih untuk lanjut kuliah. Kalau lanjut kuliah ini negatifnya ya Mbak, kan memang banyak, emang umum lah terjadi pada mahasiswa tuh kalau suka ngeluh kayak tugas yang banyak, terus tugasnya ini deadline-nya mepet, juga dosennya nggak ngerti gitu tuh. Kayak ini baru loh dikasih tugas kok masih dikasih tugas lagi kayak gitu-gitu. Iya Mbak, saya juga merasakan ya tentang hal tersebut gitu. Saya kan juga pernah kuliah dulu, terus memang capek sekali kalau dosen itu nggak ngerti tentang keadaan kita, kalau kita juga banyak tugasnya gitu, terus ditambah-tambah terus tugasnya. Mungkin ada lagi Mbak. Terus ini lagi Mbak, dari biaya ya, dari biaya itu saya juga agak agak kesusahan lah, agak, apalagi kan saya bicara kerjaan orang tua ya Mbak, apalagi pekerjaan orang tua saya itu, bapak saya itu petani, nah terus ibu saya ini ibu rumah tangga yang penghasilannya tuh ya dibilang kurang lah dari dari perekonomiannya. Terus juga kan kalau sebagai petani itu kan apa ya, penghasilannya tuh kan harus sekarang kerja baru dikasih punya penghasilan. Nah kalau misal kan beda lah sama kayak PNS gitu yang memang notabene tuh memang dikasih penghasilan 1 bulan 1 kali, emang udah ada gitu, kayak udah apa ya Mbak, udah ada tujuannya gitu pokoknya. Iya Mbak, saya mengerti ya tentang bagaimana cara berpikir Mbak Kiki. Nah, jadi orang tua saya juga petani ya, yang dimana kalau petani itu ya seperti yang Mbak Kiki bilang, kalau petani itu gak ada patokan sebulannya berapa gitu. Jadi cuma kalau petani itu ya selama berusaha ya hasilnya ya segitu gitu. Itu pun juga ya bisa gak nentu gitu, kadang meskipun udah berusaha apa yang namanya bekerja sampai segini gitu, ternyata untungnya gak nyampe sesuai target yang kita mau kayak gitu. Mungkin ada lagi Mbak. Ini lagi yang itu sering terjadi lah ya Mbak di kelas, kayak pertemanan yang toksik gitu. Pertemanan toksik itu kayak di dalam satu kelompok gitu, misal ya memang ada yang udah apa yang bisa bisa ngetwain gitu ya Mbak. Terus yang lainnya nih kayak jadi beban gitu, terus nggak mau ngerjain, jadinya ketua kelompoknya ini yang ngerjain kayak gitu. Oh iya Mbak, saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Memang capek sekali kalau berada di lingkungan pertemanan yang teman kita gak mau gitu berusaha. Mungkin ada lagi Mbak. Nah di sini kita beralih ke pilihan yang kedua ya. Nah di sini Mbak Kiki bisa menyebutkan terlebih dahulu kekurangannya atau minusnya gitu kalau memilih menikah. Kalau menikah itu milih menikah ya Mbak, negatifnya itu kan
sebagai istri itu kan dikasih tanggung jawab yang besar, apalagi nanti kalau misal udah punya anak kan malah makin ribet gitu ya Mbak. Terus kayak pekerjaan rumah kan memang itu kewajibannya dari istri gitu ya Mbak ya. Terus juga ini yang kedua nih, tidak bisa bebas kan, biasanya kalau masih masih apa ya, kawan tuh kan bisa lah kayak oke ngopi sekarang ngopi gitu. Tapi kan kalau sudah nikah masih izin ke suami, terus masih kayak ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, terus kayak anak rewel gitu kan, nggak bisa gitu. Saya mengerti ya tentang jalan pikirannya Mbak Kiki. Nah, di sini kan saya sudah menikah ya. Jadi memang kalau menikah itu kita itu punya itu ya aturan gitu dalam suatu hubungan. Jadi ya memang harus izin-izinan seperti itu, karena kan kalau menikah itu udah siap ya mentalnya, siap dengan aturan-aturan yang ada di dalam rumah tangga itu Mbak. Mungkin ada lagi Mbak. Sudah tuh. Untuk selanjutnya kita beralih ke kelebihannya jika kita memilih untuk menikah, itu baiknya lah. Kalau kelebihannya itu saya tuh kelebihannya ya Mbak, bisa bersama setiap hari sama orang yang kita cintai, ya malah makin kayak senang gitu Mbak. Terus kalau bikin apa-apa apalagi sama orang yang kita cintai ya Mbak, tuh malah jadi semangat gitu. Iya, saya ikut terjun ya ke perasaan Mbak Kiki, yang mana kalau memang kita bersama dengan orang yang kita cintai, pastinya kita senang terus gitu ya Mbak ya. Mungkin ada lagi Mbak. Ini lagi juga biaya kan, kalau menikah tuh udah semuanya ditanggung sama suami, biaya hidup, terus biaya apa, semuanya kan udah nggak membebankan ke orang tua gitu. Oh iya, benar ya Mbak, kalau kita udah punya suami pastinya kan untuk mencari nafkah itu kan tugas suami ya. Selanjutnya Mbak ada lagi. Ini lagi kan kalau udah nikah nih juga bisa lepas dari tugas kuliah gitu. Oh iya Mbak, kan kalau menikah itu udah apa ya namanya, tugasnya tuh cuma nyapu kayak gitu kan ya. Jadi Mbak Kiki ini kalau udah kuliah berarti gak mau nikah gitu ya. Kalau nikah tidak kuliah gitu. Ya gimana, tapi kalau misal dijalani dua-duanya itu Gak mampu masih ya. berat gitu bagi saya Mbak. Iya, nampaknya Mbak Kiki sangat bingung sekali ya untuk memilih dua pilihan ini. Nah, karena kita sudah selesai ya dalam memetakan gitu tentang positif dan negatifnya dua pilihan yang sedang Mbak Kiki bingungkan. Ini sudah saya petakan seperti ini agar Mbak Kiki bisa gampang itu untuk memilih pilihan yang akan Mbak Kiki ambil selanjutnya. Ini mungkin bisa dibawa ya Mbak. Nanti dipikirkan lagi itu di rumah, karena ini kan pilihan yang sangat besar, keputusan yang akan berdampak ke masa-masa selanjutnya gitu. Nah, karena sekarang ini kita sudah melalui 40 menit ya, sekitar 40 menit dari tadi, dari awal Mbak Kiki sini sampai sekarang mungkin Mbak Kiki sudah lumayan jenuh ya. Kalau kita teruskan kan nanti tidak efektif gitu pelaksanaan counselingnya. Jadi kita agendakan minggu selanjutnya ya Mbak. Nah, kalau minggu depan Mbak Kiki ada jadwal apa enggak? Biasanya tuh kan ini tadi kan ada kelas ya Mbak, pulang dari kelas langsung ke sini. Nah tetapi kalau minggu depan tuh udah banyak untuk ujian UAS itu loh Mbak, ujian akhir semester. Iya. Jadinya banyak dosen-dosen tuh yang ngasih tugas tapi bisa dikerjakan di rumah gitu.
jadinya ya bisalah luang. Baiklah, jadi kita ketemu lagi ya minggu depan untuk melaksanakan counseling lagi. Di situ minggu depan nanti Mbak Kiki itu bisa membawa kertas ini ya. Terus Mbak Kiki sudah memikirkan matang-matang untuk mengambil keputusan yang mana nih yang Mbak Kiki ambil. Jadi ini waktunya juga sama Mbak. Iya, minggu depan itu sesuai dengan jadwal hari ini aja ya Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Kiki sudah datang ke saya, sudah mau bercerita. Saya juga terima kasih kepada Mbak Ira sudah mendengarkan cerita saya tentang keluh kesah kebingungan saya gitu. Sudah meluangkan waktunya. Saya kebetulan saya ada ini Mbak, ada apa lagi? Kebetulan saya juga ada kepentingan, jadi saya mau pamit dulu. Oh iya Mbak, kalau gitu saya antar ya Mbak ya. Hati-hati Mbak di jalan. Mari ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ini Mbak, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Ya, makasih Mbak. Mbak Kiki ya? Ya, Gimana kabarnya Mbak Kiki? alhamdulillah sudah lebih baik. Sudah lama ya Mbak gak ketemu ya? Iya. Sudah seminggu yang lalu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu hari ini. Terus minggu lalu Mbak Kiki ada kegiatan apa saja? Saya tuh minggu lalu masih mengerjakan tugas dari kampus. Sekarang musimnya banyak tugas ya? Iya, apalagi deadline-nya mepet-mepet kemarin. Namanya sekarang ini ada tugas yang berat ya? Iya, Tugas apa Mbak? itu kayak penelitian ke sekolah-sekolah gitu, Mbak, SMP gitu. Oh, ke SMP ya Mbak? Tapi Mbak Kiki kan suka ya dengan anak-anak. Iya, sulitnya itu lihat apa ya, waktunya juga kan butuh waktu yang banyak, sedangkan deadline-nya itu mepet gitu Mbak, jadinya buru-buru. Iya, apalagi kan masih ada kegiatan apa ya, belajar di kampus gitu tuh kan. Terus Mbak Kiki gimana perkembangannya di hasil yang kita diskusikan kemarin? Saya bantu untuk menanyakan pilihan Mbak Kiki. Kan Mbak Kiki kemarin kebingungan ya mau memilih menikah atau di kuliah. Itu saya sudah mengisi kertas ya. Dan Mbak Kiki mungkin sudah mempertimbangkan dari pilihan tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana perkembangan dari dua pilihan. Jadi keputusannya ya Pak, tentu saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan saya. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Kiki itu memilih menikah saja? Karena ini ya Pak, apa ya, kalau dipikir-pikir lagi tuh lebih banyak positifnya gitu, untuk menikah sama pasangan saya ini, apalagi kan dimana keluarga dari calon saya ini juga keluarganya saya udah saling setuju gitu. Takutnya nanti terjadi apa-apa, terus ya semoga aja nggak terjadi ya Mbak. Kalau mau kan pastinya nanti maksudnya nggak mau lagi itu rumah ya kan. Kalau itu jangan buskan dia dirinya, kalau dia udah kena itu ada dirinya dia nggak boleh kembali sih menurut saya seperti itu. Jadi pilihan yang Mbak Kiki pilih itu benar-benar dari dan Mbak Kiki sendiri itu bukan karena saya, tapi benar-benar itu karena Mbak Kiki yang memilihnya sendiri.
mendengar cerita-cerita dari Mbak Kiki ya minggu lalu, terus hari ini, terus alhamdulillah lagi sudah mendapatkan suatu pilihan yang mana pilihan tersebut atas keluar Mbak Kiki sendiri. Saya ulangi lagi, saya ini cuma membantu Mbak Kiki untuk memetakan dua pilihan tersebut gitu, supaya Mbak Kiki ini bisa mudah gitu untuk memikirkan atau mempertimbangkan dari dua pilihan